Bab 46 Gerbang Menara Es Abadi. Kabut tipis membalut dunia es abadi. Di tengah padang salju yang seputih kapas, berdirilah sebuah menara kristal raksasa, puncaknya menembus awan beku di atas langit. Jitian berdiri di hadapan gerbang megah itu, memandang tinggi ke atas dengan napas berembus kabut. 4 penjaga berzirah es menjaga pintu masuk, mata mereka kosong, tubuhnya terbuat dari kristal murni. Mereka bukan makhluk hidup, melainkan roh buatan, penunggu zaman kuno. Jitian mencengkeram tombaknya, merasakan hawa kuno mengalir dari tanah. Aku datang, gumamnya sambil tersenyum tipis. Tanpa aba-aba, 4 penjaga menyerang serempak. Tubuh Jitian bergerak lincah, menghindari tebasan tombak es pertama, menangkis pedang kedua, lalu melompat ke udara, melemparkan tombaknya seperti sambaran petir. 1 penjaga hancur menjadi serpihan salju. Pertarungan berlangsung sengit. Namun, dengan kecepatan dan strategi cerdas, Jitian berhasil menumbangkan semua penjaga satu persatu. Saat yang terakhir roboh, gerbang menara es perlahan membuka, menyambutnya masuk. Udara di dalamnya dingin, namun terasa bersih dan suci. Di hadapannya, tangga spiral melingkar menuju dunia yang belum pernah ia lihat. Langkah-langkah Jitian bergema di lorong kristal. Di ujung jalan, ia tiba di sebuah ruangan kosong, lantai bersalju, dinding transparan berkilauan. Tiba-tiba, dari tengah ruangan muncul sosok lain, dirinya sendiri. Namun, ada yang berbeda. Bayangan itu tersenyum dengan keangkuhan. Matanya penuh rasa hina, seolah tahu setiap kelemahan Jitian. Tanpa peringatan, bayangan itu menyerang. Serangan tombak yang sama, jurus yang sama, bahkan pola pikir yang sama. Ini, ujian hatiku sendiri, Jitian bergumam, memiringkan tubuh menghindar serangan dan membalas dengan kilatan tombak salju. Namun, setiap serangan dibalas dengan serangan yang lebih ganas. Bayangan itu memanfaatkan semua keraguan kecil di hatinya. Rasa takut gagal, rasa cemburu, rasa ingin diakui. Di puncak keputusasaan, Jitian tersadar yang harus dikalahkan bukanlah sosok di depannya, melainkan kebenciannya terhadap dirinya sendiri. Ia menurunkan tombaknya. Dengan senyum kecil ia membuka tangan, menerima bayangan itu. Bayangan itu melebur ke dalam tubuhnya. Ruangan bergetar. Dinding-dinding es pecah berkeping-keping, membuka jalan menuju lantai berikutnya. Jitian melangkah keluar dari lorong es dan mendapati dirinya berdiri di lapangan luas terbuka. 1000 lebih sosok muda berbakat sudah berkumpul, masing-masing memancarkan aura dahsyat yang membuat udara bergemuruh. Di tengah lapangan, 7 kristal es raksasa melayang, di dalamnya tersegel 7 kunci es abadi. Suara megah bergema dari langit, siapa yang mendapatkan 1 kunci berhak maju ke tahap berikutnya. Tak ada aturan, bertahan hidup adalah satu-satunya hukum. Begitu suara itu berakhir, seluruh lapangan meledak dalam pertempuran dahsyat. Tombak, pedang, mantra, jurus rahasia, semuanya dilepaskan tanpa ampun. Jitian melesat ke tengah kekacauan, matanya berkilat dingin. Ia menghindari pertempuran besar, memanfaatkan kecerdikannya untuk mendekati salah satu kristal. Namun lawan-lawannya bukanlah orang biasa. Beberapa sosok menonjol segera mengepuk area dekat kunci. Pendekar putih berpedang suci yang membelah es dengan 1 tebasan. Gadis berambut perak mengendalikan badai es hitam. Pemuda raksasa bertubuh baja membawa palu petir. Jitian mencengkeram tombaknya lebih erat. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kalau mau naik ke atas, ini baru pemanasan. Pertempuran makin menggila. Suara ledakan, teriakan, dan dentuman senjata memenuhi udara. Jitian mengaktifkan teknik langkah salju, tubuhnya bergerak secepat kilatan di antara lawan-lawannya. Beberapa jenius yang menghalangi jalannya dihajar mundur dengan pukulan tombak akurat. Di sisi lain, bentrokan para monster muda berlangsung sengit. Pendekar putih melawan gadis berambut perak menciptakan badai es dan cahaya pedang yang membuat tanah lapangan bergetar. Sementara semua perhatian tertuju pada pertarungan besar itu, Jitian memanfaatkan momen langka. Dengan loncatan kilat, ia menerobos masuk ke dekat salah satu kristal. Sebuah pedang energi menyambar ke arahnya. Namun Jitian membelokkan tubuhnya di udara, tombaknya berputar menangkis serangan itu dalam satu gerakan. Ia mendekati kristal es, dan dengan 1 pukulan tombak berselimut aura putih, boom, kristal itu retak. Dari dalamnya, sebuah kunci bersinar mengambang. Jitian menangkapnya dengan 1 tangan, senyum kemenangannya nyaris tak terlihat di bawah kabut es. Namun saat ia hendak berbalik sebuah kekuatan lain, jauh lebih besar, mulai mendekat. Jitian berdiri tegak, memegang kunci di tangannya. Dari kejauhan, sorot mata para jenius muda lain menajam, penuh kecemburuan, kekaguman, dan rasa lapar.
Pemuda berpalu petir meraung dan menghantam tanah, menciptakan gelombang petir ke arahnya. Gadis berambut perak mengarahkan hujan jarum es yang berputar ganas. Pendekar putih meluncurkan jurus pembela langit yang menggetarkan udara. Jitian menarik napas dalam. Tombak saljunya bergetar, membentuk lapisan tipis kabut pelindung. Gelombang serangan menghantamnya hampir bersamaan, tapi Jitian memanfaatkan teknik salju abadi, membelah serangan itu dengan satu ayunan tombak. Sosoknya bergerak seperti bayangan, melesat ke udara. Di saat para pesaing bertarung mati-matian, Jitian telah lebih dulu melesat menuju gerbang lantai berikutnya. Panggung para raja baru saja dibuka, dan Jitian berniat menjadi penguasa puncaknya. Bab 51. Udara di lantai keempat, menara es abadi menggigil, bergetar seiring derap langkah para petarung muda yang berkumpul. Cahaya aneh berpendar dari dinding-dinding es kristal, memantulkan bayangan mereka yang siap bertarung tanpa ampun. Di tengah arena es, Jitian berdiri tegap, napasnya membentuk kabut putih di udara dingin. Di depannya, seorang pemuda berbaju hitam dengan mata setajam pedang luohan, pewaris sekte bayangan hitam. Jitian, suara luohan dingin, kalau ingin terus naik, kau harus melewati aku. Tanpa banyak kata, Jitian mengangguk. Tubuhnya mulai diselimuti aura biru keemasan, pusaran energi mistik yang terwujud dari dalam tubuhnya sendiri. Para penonton dari sekte lain menahan napas. Mereka tahu, duel ini bukan sekadar adu kekuatan ini, pertarungan kehormatan antara dua pewaris besar. Luohan menghilang dari tempatnya, muncul di belakang Jitian dalam sekejap, tangan membentuk jurus bayangan maut. Namun, Jitian sudah bersiap seolah bisa membaca pergerakan lawannya. Dengan gerakan gesit, dia membalikan badan dan melepaskan pukulan berselimut energi murni. Gelombang kejut menghancurkan sebagian lantai arena, serpihan es beterbangan ke segala arah. Bagus, gumam Luohan sambil mundur 2 langkah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku serius. Dengan satu raungan rendah, tubuh Luohan membelah menjadi 3 bayangan identik. Jurus mistik sekte mereka, bayangan 3 alam, memperkuat kecepatan dan ilusi serangan. Jitian memicingkan mata, napasnya teratur. Di bawah tekanan ilusi itu, dia memfokuskan pikirannya, mengaktifkan teknik rahasianya mata langit purba. Sekejap, dunia di matanya berubah. Semua ilusi palsu tercerai-berai, dan satu sosok nyata Luohan terlihat sangat jelas. Dengan satu tebasan, tangan membelah udara, Jitian menghantam sosok asli Luohan dengan pukulan telapak bertuah. Energi berdesing menciptakan badai kecil di arena. Tubuh Luohan terlempar, menghantam dinding es dengan keras, meninggalkan jejak retakan besar. Hening, semua mata membelalak tak percaya. Jitian menarik napas dalam, matanya setenang lautan. Aku tak punya waktu untuk main-main, katanya pelan. Penjaga lantai segera mengumumkan pemenangnya Jitian. Suasana mendadak gemuruh. Nama Jitian kini berkibar semakin tinggi, menggetarkan nama-nama sekte besar lainnya. Tapi di balik sorak-sorai itu, jauh di puncak menara, para pengamat rahasia mulai memperhatikan para pewaris sejati, akhirnya menunjukkan taring mereka. Dan ini baru permulaan. Bab 52. Jitian berdiri kokoh di tengah arena yang bergetar. Tubuhnya diselimuti aura emas kebiruan yang berkilauan seperti bintang-bintang di malam kelam. Kemenangan atas Luohan baru saja memanaskan panggung, tapi keheningan hanya berlangsung sesaat. Retakan halus menjalar di lantai es, berderak perlahan, lalu semakin membesar. Para penjaga menara tersentak. Tidak, ini. Dalam sekejap, lantai keempat, menara es abadi runtuh. Puluhan petarung dan pewaris terjebak dalam pusaran es dan reruntuhan, jatuh ke lantai kelima yang tersembunyi, lantai yang konon hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah membangkitkan kekuatan warisan. Jitian sempat melompat, tubuhnya ringan bagaikan bulu. Tapi sebuah kekuatan aneh menyedotnya ke bawah, seolah lantai kelima mengundangnya masuk. Dalam kilatan cahaya, tubuh Jitian melesat ke dalam jurang putih, jatuh ke dunia baru yang penuh tekanan spiritual. Angin berbisik, seakan membisikkan rahasia kuno yang telah lama terkubur. Saat matanya menyesuaikan diri, Jitian melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di depan matanya terbentang sebuah arena raksasa berbentuk bintang 8, di mana patung-patung dewa kuno berdiri di setiap sudut. Aura mereka begitu menakutkan, seolah siap menguji siapapun yang berani melangkah. Suara genderang gaib berdentum. Dari kegelapan, sosok-sosok misterius bermunculan pewaris dari sekte-sekte kuno yang juga telah dijatuhkan ke lantai ini. Setiap dari mereka membawa teknik rahasia, jurus terlarang, dan niat untuk merebut kejayaan. Salah satunya seorang gadis berambut merah dengan mata bagaikan bara api, memandang Jitian dengan senyum menantang. Kau bakal jadi penghalangku atau sekutuku?
katanya sinis. Jitian hanya tersenyum tipis. Aura di tubuhnya beriak, membuat udara berdesir hebat. Kalau kau cukup kuat, bertahanlah. Badai energi tiba-tiba membara di seluruh arena. Seketika, lantai kelima berubah menjadi medan perang bebas. Pertempuran pewaris sejati dimulai. Tombak petir menyambar dari langit-langit es. Tebasan angin membelah patung-patung kuno. Jurus bayangan, jurus api, jurus es bertabrakan dalam satu ledakan besar. Jitian di tengah kekacauan itu berjalan maju dengan langkah ringan seolah medan perang ini hanyalah taman bermainnya. Setiap serangan yang mendekat, ia hindari dengan gerakan sehalus angin, lalu membalas dengan satu pukulan yang cukup untuk menghancurkan lawan. Para pewaris lain mulai sadar Jitian bukan hanya pewaris biasa. Ia adalah badai yang baru saja terbangun. Dan di kejauhan, jauh di puncak menara, mata para tetua agung bersinar. Mereka tahu, seorang raja baru mungkin akan bangkit dari kekacauan ini. Bab 53. Pertempuran sengit berkecamuk di seluruh arena berbentuk bintang itu. Aura jurus-jurus tingkat tinggi beradu di udara, memekik dan menghancurkan sekitarnya. Namun di tengah kekacauan, sebuah sinar keemasan tiba-tiba menyembur dari pusat arena. Sinar itu seolah menembus seluruh langit, beku di atas mereka, membentuk pilar cahaya yang mempesona. Jitian, yang tengah menghindari serangan dari dua pewaris sekte angin hitam, segera berhenti. Matanya menyipit tajam. Itu warisan dewa? Para pewaris lain pun menyadarinya. Mata mereka memerah karena nafsu, ambisi, dan ketamakan. Mereka semua tahu, siapapun yang bisa merebut sumber cahaya itu akan mewarisi kekuatan kuno yang bisa mengguncang seluruh 7 alam. Puluhan sosok segera melompat, menyerbu menuju cahaya tersebut. Jitian menghela napas, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Kalau begitu, aku akan mengambilnya duluan. Tubuhnya berpendar, dan dalam sekejap, dia melesat seperti komet melintasi arena. Angin bergemuruh di belakangnya. Dalam satu lompatan panjang, Jitian sudah mendekati sumber cahaya. Namun tiba-tiba, seorang lelaki besar berbaju zirah hitam, pewaris dari sekte Gunung Baja, menghalangi jalannya. Pria itu mengangkat palu raksasa yang berkilauan dan menghantamkan ke arah Jitian. Tanah bergetar, retakan menjalar, cepat ke segala arah. Tapi Jitian seperti bayangan. Dengan satu langkah ringan, ia menghindar, lalu menggunakan momentum serangan musuh untuk meluncur lebih cepat ke depan. Beberapa pewaris lain mencoba menghadang, namun Jitian seperti badai tak terhentikan. Setiap halangan yang muncul hanya menjadi batu loncatan baginya. Akhirnya, Jitian tiba di pusat cahaya. Di sana, di atas altar kuno, tergeletak sebuah segmen segel berbentuk melingkar, mengambang perlahan di udara. Di tengahnya, terukir simbol kuno berbentuk bintang 8. Segel langit purba lambang para pewaris sejati, Jitian mengulurkan tangan. Saat jari-jarinya menyentuh segel itu, dunia seolah membeku. Suara gaib bergema di seluruh ruangan. Wahai pewaris, buktikan kekuatanmu. Hadapi cobaan para dewa purba. Seluruh arena bintang retak dan Jitian tersedot ke dalam ruang ilusi kuno arena uji coba para dewa. Dan di sanalah, di dunia yang aneh itu, pertarungan sejati untuk menjadi pewaris segel langit akan dimulai. Bab 54 Ujian Dewa Purba. Dalam sekejap mata, Jitian telah tersedot masuk ke dalam ruang ilusi kuno. Di sekelilingnya, dunia telah berubah total. Tidak ada lagi arena, tidak ada lagi pewaris lain, hanya padang tandus tanpa ujung, di bawah langit kelabu yang berputar perlahan. Tiba-tiba, suara berat menggema dari langit. Pewaris segel langit, untuk membuktikan kelayakanmu, kau harus menghadapi 4 dewa penjaga. Di depan Jitian, 4 sosok raksasa muncul satu persatu, membentuk lingkaran mengelilinginya. Dewa api merah tubuhnya membara, matanya seperti bara neraka. Dewa angin hitam, sosok berbalut kabut kelam, bergerak secepat kilat. Dewa bumi kuning tubuh raksasa berbatu, setiap langkahnya mengguncang tanah. Dewa air biru, wujudnya mengalir seperti lautan hidup, membentuk pusaran ombak. Jitian menghela napas, senyum kecil terlukis di bibirnya. 4 lawan 1. Menarik juga. Dewa api merah menyerang pertama kali, melemparkan bola api raksasa yang membelah udara. Jitian melompat tinggi, tubuhnya berputar di udara. Dengan jurus langkah angin halilintar, ia menghindari serangan itu hanya dalam sepersekian detik. Bola api menghantam tanah dan meledak, menciptakan kawah besar. Belum sempat mendarat, dewa angin hitam muncul di belakangnya, mengayunkan sabit berwarna kelam. Refleks Jitian luar biasa. Dengan mengerahkan kekuatan langkah bintang 3, ia menghilang dalam sekejap, membuat sabit hanya menebas bayangan kosong. Tapi
serangan bertubi-tubi terus datang. Dewa Bumi Kuning mengentakkan tanah, memunculkan pilar batu tajam dari dalam bumi, mengejar Jitian dari bawah. Dewa Air Biru melepaskan badai pusaran air, membatasi ruang gerak Jitian dari atas. Di tengah gempuran 4 arah itu, Jitian menenangkan pikirannya. Aura emasnya berdenyut semakin kuat. Tangan kanannya menggenggam udara, membentuk tombak energi. Kalau begitu, gumam Jitian dengan mata berkilat, aku akan bertarung seperti badai. Tombak itu dilemparkan dengan kekuatan penuh ke arah Dewa Bumi Kuning. Serangan itu menghantam dada sang Dewa Batu, menciptakan retakan besar. Dewa itu mengaum marah, tapi Jitian tidak memberinya kesempatan kedua. Dengan kecepatan mengerikan, ia bergerak seperti kilat, menghajar titik-titik lemah para dewa satu persatu. Setiap jurus, setiap gerakan seolah menyatu dengan kekuatan alam. Dalam waktu singkat, Dewa Api Merah roboh, Dewa Angin Hitam terpental jauh, Dewa Bumi Kuning hancur berkeping-keping, dan Dewa Air Biru menguap menjadi kabut. Ruang ilusi itu berguncang keras. Suara gaib kembali bergema. Pewaris Jitian, kau telah membuktikan kelayakanmu. Segel langit kini menjadi milikmu. Seketika itu juga, tubuh Jitian diselimuti oleh cahaya suci berwarna emas keperakan. Di dahinya, lambang bintang 8 berpendar, menandakan bahwa ia kini pewaris resmi segel langit. Namun, belum sempat ia menikmati kemenangan itu, bayangan hitam raksasa muncul di balik langit yang retak, sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih mengerikan, tengah mengintainya. Bab 55. Setelah cahaya kemenangan memudar, Jitian berdiri di tengah ruang yang perlahan runtuh. Retakan-retakan hitam terbuka di langit, dan dari dalam kegelapan itu muncul sebuah sosok yang membuat udara terasa berat, seperti beban ribuan gunung. Sosok itu mengenakan jubah panjang hitam kelam, wajahnya tersembunyi di balik topeng besi tua. Di sekelilingnya, aura hitam membentuk naga dan burung phoenix yang bertarung satu sama lain, berputar tanpa henti. Suara berat bergema dari kegelapan. Pewaris baru, kau pikir ujianmu telah berakhir? Jitian mengerutkan kening. Aura lawan ini lebih menakutkan dari semua dewa penjaga yang ia hadapi barusan. Sosok itu perlahan melangkah maju. Setiap langkah, lantai ruang ilusi hancur sedikit demi sedikit. Siapa kau? Jitian bertanya, suaranya tetap tenang, walau napasnya sedikit berat. Sosok itu tertawa pelan, suara seperti gesekan logam. Aku adalah bayangan terkutuk dari segel langit, diciptakan untuk menguji dan membinasakan mereka yang tidak layak. Tanpa peringatan, sosok itu mengangkat tangan. Tiba-tiba, 10 rantai energi hitam keluar dari tubuhnya, melesat cepat ke arah Jitian. Refleks Jitian luar biasa. Dengan gerakan cepat, ia mengaktifkan jurus langkah halilintar lapis kedua, menghindar ke samping. Tapi rantai-rantai itu hidup, berbelok, mengejarnya seperti ular kelaparan. Jitian mengerahkan segel bintang ganda. 2 bintang emas terang muncul di atas bahunya. Dalam sekejap, dia membentuk perisai energi berbentuk pusaran yang membelokkan beberapa rantai. Namun, 3 rantai berhasil melilit tubuhnya, mencoba menyeretnya ke tanah. Tidak semudah itu brengsek, Jitian meraung. Dengan kekuatan penuh, dia menghantam tanah menggunakan jurus tebasan awan retak, membelah lantai ilusi dan menciptakan ledakan energi. Rantai-rantai itu terlepas seketika, tapi sosok bertopeng hanya mengangkat tangan lain, memanggil pedang hitam raksasa dari langit. Pedang itu meluncur turun, mengancam membelah Jitian, dan seluruh ruang di sekitarnya menjadi 2. Dengan napas berat, Jitian menatap pedang itu tanpa gentar. Sekarang, saatnya menguji kekuatan baruku. Tangan Jitian bersinar terang. Di dadanya, segel langit berputar dengan kekuatan tak terbendung. Dia menarik kekuatan itu, membentuk tombak cahaya perak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan teriakan mengguncang, "Tombak naga langit hancurlah!" Dia melesat ke atas, menabrakkan tombaknya ke pedang hitam raksasa. Ledakan cahaya emas dan hitam menyelimuti seluruh ruang. Getaran dahsyat terasa seperti dunia sendiri runtuh. Saat debu mengendap, Jitian berdiri dengan tombak terangkat tinggi, sementara sosok bertopeng mulai retak dan menghilang sedikit demi sedikit. Dengan suara serak, sosok itu berkata, Kau mungkin pewaris yang benar-benar dinanti." Dan akhirnya, sosok itu lenyap. Langit kembali cerah, dan Jitian terdorong keluar dari ruang ilusi ke lantai kelima. Namun, di ujung arena, satu gerbang raksasa baru perlahan terbuka. Di baliknya, dunia baru yang lebih berbahaya dan lebih megah telah menunggu.